agama ini. Kalian sudah sarapan? Sudah semuanya. Alhamdulillah. Kenapa mati? Lampu mohon dinyalakan ibu-ibu. Ibu-ibu di belakang nggak tahu kan. Baik. Jadi mungkin hanya sekitar 10 sampai 15 menit nasihat dari Al-Ustadz Hafizahullah Ta'ala. Jadi kalau ya alhamdulillah nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya mungkin kita pending dulu, nggak ada tanya jawab. Jadi cuman sekedar nasihat dari beliau. Insyaallah kalau tanya jawabnya nanti kita hadir di Masjid Muhajirin ba'da maghrib. Bagi yang sempat untuk bisa hadir, diusahakan untuk bisa menghadiri majelis beliau. Dan beliau sebentar nanti khutbah juga di Masjid Pondok Sabilul Jannah di Jati. Ya, untuk itu kita berikan waktu kepada Al-Ustadz insyaallah segera untuk memulai nasihat beliau. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Dialah zat yang mengendalikan hati para hambanya. Allah jadikan sebagian hambanya punya kecintaan terhadap ilmu, mau belajar mengenal agamanya, mengenal apa yang menjadi perintah Allah dan larangannya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan beliau dalam membimbing umat sehingga kita bisa mengenal syariat Islam sesuai dengan pemahaman para sahabat. Tidak lupa kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Bishri Tujang yang telah memberikan kami kesempatan untuk bisa belajar bersama di area Ternate dan sekitarnya. Kita akan menyimak firman Allah Subhanahu wa taala tepatnya di surat Ar-Ra'd ayat 17. Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan tentang seperti apa ilmu dan bagaimana pengaruhnya bagi hidup manusia. Yang punya mushaf bisa dibuka. Mushafnya ada di mana? Di sebelahnya. Baik, minta tolong ambilkan 2-3 santri ngambil mushaf. Surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 17. Tidak harus semuanya ya. Surat 13 ayat 17. Di sini yang kelas 12 yang ada enggak? 11. Siapa yang kelas 11? Kelas 11? Azam. Kam juz'an kan hafidta ya Azam? Hamtash. Tayyib, Azam ikra surat Ar-Ra'd bil ayat as-sabi'ah
Ashar. Irfa sautak. Mas Mukal Karim Azam. Jihran. Nah, fadal jihran. أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Anzala minas sama'i ma'an. Allah menurunkan air hujan minas sama. Ma makna sama? Awan. Kata as-sama di sini artinya adalah awan. Allah menurunkan hujan dari awan. Fasalat audiyatum biqadariha. Kemudian berbagai macam lembah, tempat-tempat yang landai, tempat yang cekung di muka bumi ini, salat audiyatum biqadariha, terisi dengan air sesuai dengan kemampuan takarannya. Ada lembah yang luas, dia bisa diisi banyak air. Ada selokan yang kecil, hanya terisi sedikit air. Ada cekungan yang kecil, hanya terisi sedikit air. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan air hujan ketika turun ditampung oleh permukaan bumi. Fahtamalas sailu zabadan rabiya. Lalu aliran air ini akan mengangkat zabat, aneka kotoran ke permukaan. Wa mimma yuqiduna alaihi fin nari batigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mislu. Demikian pula perhiasan yang dibakar di atas api untuk dibersihkan antara emas asli dengan emas campuran. Wa mimma yuqiduna finnar, dan emas yang dibakar di atas api ibtigha'a hilyatin, dalam rangka untuk mencari emas murni. Sehingga dipisahkan dari apa? Campurannya. Biasanya ibu-ibu yang pakai perhiasan itu emasnya cuman 70%, ada yang 50%, sehingga bukan emas 24 karat. Ada yang cuman 15 karat, 16 karat. Yang lainnya apa? Campurannya. Nah, cara untuk memisahkan antara emas asli dengan campuran digunakan cara dipanaskan. Zabadu mithluh, di situ juga ada kotoran. Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan antara kebenaran dengan kebatilan. Fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa'a. Adapun sampah dan kotoran itu dia pergi dan tidak ada orang yang merawatnya. Wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Sementara yang bermanfaat bagi manusia dia akan bertahan di bumi. Kadzalika yadribullahu al-amthal. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan. Dalam Al-Qur'an Allah banyak sekali menyebutkan beberapa ayat yang isinya permisalan. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan memahami ayat permisalan ini sebagai salah satu ciri orang yang berilmu. Allah taala berfirman, "Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illal alimun." Demikianlah permisalan yang aku buat untuk manusia, wa ma ya'qiluha illal alimun, dan tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang yang berilmu. Maka salah satu di antara ciri orang yang berilmu adalah dia paham tentang permisalan. Sekarang dalam permisalan ini ada apa? Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan, anzala minas sama'i ma'a. Allah menurunkan air dari awan. Air ini adalah ilmu. Air ini seperti apa? Ilmu. Ilmu itu datang dari siapa? Ilmu itu datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan dia yang mengajarkan kepada kamu apa yang dulu kau tidak tahu. Sehingga manusia tahu dari siapa?
dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngajari kita. Ilmu datang dari atas. Sebagaimana air hujan datang dari atas. Fasalat audiyatum biqadariha. Sementara hati manusia itu seperti permukaan tanah, seperti bumi. Permukaan tanah ini ada yang cekungannya luas dan dalam, seperti danau. Sehingga ketika hujan deras, dia bisa menampung banyak air. Ada yang cekungannya cuma sempit, kecil, sehingga hujan sebentar aja udah penuh. Itulah gambaran hati kita. Sehingga hati kita punya kemampuan yang berbeda-beda dalam menampung ilmu. Ada manusia yang hatinya luas, seluas samudra atau seluas danau. Sehingga dia punya banyak sekali ilmu. Hafal 1 juta hadis. Belum lagi hafal matan-matannya, sanatnya. Terus hafal apa lagi? Hafal makna secara bahasanya. Kalau kata seperti ini maknanya apa dan seterusnya. Sehingga ada manusia yang hatinya demikian luas. Karyanya banyak dan ilmu yang tersimpan dalam hatinya yang belum diwujudkan dalam tulisan jauh lebih banyak. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala jadikan ada permukaan tanah yang bisa menampung banyak hujan. Sebaliknya, ada permukaan tanah yang seperti cekungan kecil. Sehingga saat hujan baru sebentar turun, sudah luber. Nggak bisa menampung dalam jumlah banyak. Ini seperti orang yang ketika belajar, tapi gampang merasa keberatan. Sulit Pak Ustadz, kenapa saya harus menghafal? Berat menghafal dan seterusnya. Sehingga dia belajar, tapi daya tampungnya kecil. Sehingga begitu baru dapat materi sedikit, sudah luber ilmunya. Akhirnya saat dia kajian misalnya atau belajar di kelas bahasa Arab, baru sampai huruf jar, udah pusing. Pelajaran apa yang paling sulit? Nahwu. Apa lagi? Faraid. Nahwu dan faraid. Itu paling sulit. Jadi kalau pas lagi pelajaran, luber semua. Bagi mereka yang tampungannya kecil, ketika diberi ilmu seperti ini dia nggak kuat, akhirnya luber. Itulah hati yang sempit. Maka ada manusia yang hatinya luas, ada manusia yang hatinya sempit. Sehingga kalau Anda membaca, ya, para santri membaca bagaimana biografi para ulama, kemudian karya-karya yang dimiliki oleh para ulama, Masya Allah. Ada yang punya buku 15 jilid. Ada yang punya buku 20 jilid. Ada yang punya buku sekian puluh jilid. Itu kita baca judulnya aja yang belum pernah. Apalagi baca isinya. Andai kan kita disuruh untuk membaca, coba baca daftar isi bukunya Imam Fulan, semua karyanya. Kita mungkin gak cukup waktunya. Karena gak bisa baca ya. Jadi seluas itu ilmu seseorang, dia ibarat danau yang demikian luas, saat dia belajar bisa menyerap semuanya. Terus yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya kalau kita sudah menyadari hati kita ini sempit? Pak Ustadz, saya baru belajar sebentar tapi rasanya sudah pusing. Saya baru belajar sebentar tapi rasanya kok keberatan. Itu gimana caranya? Jangan dibiarkan. Kalau ada sungai yang kecil, caranya gimana biar bisa nampung banyak air? Ya, dikeruk. Berarti sungai ini harus diperlebar, dikeruk, bagian bawahnya dikeruk, biar nanti makin dalam, ya. Kanan kirinya dikeruk, biar makin lebar. Sehingga nanti dia bisa menampung banyak air. Dikeruk itu artinya apa? Dipaksa. Kalau hati ini selalu untuk dibiarkan males, udahlah kamu gak usah mikir yang berat-berat, yang sampai sini aja ringan-ringan. Selamanya tampungan yang kecil ini tidak akan pernah bisa melebar. Tapi kalau hati ini dibuat dipaksa untuk melebar, bagaimana dia dipaksa untuk mau belajar dengan serius, maka insya Allah tampungan yang kecil bisa menjadi lebih luas. Cara maksanya gimana? Pelajaran yang paling dibenci apa?
Matematika. Itu yang paling Ustadz sukai. Pelajaran yang kalian paling tidak bisa dengan paling dibenci, sama atau beda? Beda. Pelajaran yang paling antum tidak bisa, jadikan pelajaran yang paling dicintai. Sehingga apa yang paling sulit? Nahwu, saya cinta nahwu. Apa yang paling sulit? Matematika, saya cinta matematika. Apa yang paling sulit? Faraid, saya cinta faraid. Pelajaran yang paling sulit, jadikan sebagai pelajaran yang paling kita cintai. It's your challenge. Itu menjadi tantangan kalian. Siap insyaAllah? Baik. Mas Mukal Karim? Siapa namanya? Gelut. Hah? Ridho. Oh, Ridho. Ridho. Pelajaran apa yang paling sulit bagi Ridho? Sirah. Sirah itu tinggal dengerin aja. Berat di mana sirah? Ngapalinnya. Baik. Intinya gitu. Kalau nggak dipaksa, ini pelajaran yang paling sulit, malah sering izin. Kemana Ridho? Pas pelajaran sirah, izin Pak Ustadz. Pusing, izin. Ada nggak santri seperti itu? Kalau ketemu pelajaran yang paling sulit bagi dia malah menghindar. Justru sebaliknya, kalau antum ketemu dengan pelajaran yang paling sulit, hadapi. Bila perlu tantang ustadznya. Ustadz, karena ustadz yang ngajari saya pelajaran paling sulit, nanti kita pertandingan tenis meja. Gak ada hubungannya ya. Jadi, antum harus tantang itu pelajaran paling sulit. Karena nanti yang lain akan ngikuti. Kalau yang paling sulit kita menghindar, maka kita berarti membiarkan hati ini malas untuk serius belajar. Itu sama dengan membiarkan cekungan yang kecil tadi untuk tetap bertahan kecil, sehingga tidak akan pernah melebar untuk bisa menampung banyak air. Selanjutnya, wa mimma yuqiduna alaihi fin nari batigha'a hilyatin aw mata'in zabadu mithlu. Emas yang isinya campuran tadi, emas 70%, emas 50%. Kalau mau diambil emas yang murni, caranya diapain? Dipanasin. Ketika dia dipanaskan, maka nanti akan terpisah. Dan demikianlah manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian bagi hamba untuk mengenali siapa manusia yang tulus, ikhlas, punya semangat yang serius dalam beragama, dengan mereka yang mau tenggelam dalam urusan dunia. Sehingga belajar itu memang berat. Makanya orang-orang kalau sudah usia 40-an ke atas, 50-an ke atas, diajak sekolah enggak mau. Malas mikir. Karena belajar itu berat, capek. Menghafalkan Quran capek enggak? Capek. Belajar capek enggak? Capek. Pilih mana? Belajar atau enggak belajar? Memang butuh perjuangan karena antum akan menghadapi sesuatu yang sulit, harus menghafal, harus memahami, sebab nanti diuji. Setelah itu belum lagi naik tingkatan, makin naik tingkatan, makin berat. Sekarang di Tsanawi. Nanti ketika kuliah, makin berat lagi. S2 makin berat, doktor makin berat. Begitu lulus doktor, antum akan ketemu dengan mertua, makin berat. Masya Allah. Jadi, kalau kemudian seperti ini, tidak mau kita hadapi selamanya, bagian yang murni tidak bisa kita dapatkan. Untuk bisa mendapatkan emas yang murni, maka orang harus siap diuji. Ujian itu panas. Tapi di balik ujian yang panas ini akan ketemu siapakah yang serius belajar, emas yang murni dan kotorannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil." Demikianlah Allah membuat permisalan antara kebenaran dan kebatilan. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala,
Fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa. Adapun kotoran itu akan lari hanyut bersama dengan aliran air. Anda bisa lihat ya, antum bisa lihat. Selokan, di sini ada sungai enggak? Enggak ada sungai. Ternate, aliran air dari gunung. Yang sungai kecil ada ya. Kalau sungai atau selokan di musim kering, ketika tidak ada hujan, yang kelihatan di permukaan apa? Sampah. Ada plastik, ada daun, gitu ya. Yang kelihatan apa? Sampah. Waktu danau itu surut, yang kelihatan di tepi-tepi apa? Sampah. Maka ketika terisi air, sampah itu naik ke permukaan. Lalu setelah itu sampah itu menyingkir, hanyut bersama dengan aliran air. Seperti itulah gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati manusia ini punya penyakit. Punya apa? Kotoran. Dan kotoran hati ini bisa bersih dengan belajar agama. Ada orang yang punya penyakit hasad, punya penyakit sombong, punya penyakit dengki, punya penyakit apa lagi? Kemunafikan, punya penyakit-penyakit, banyak penyakit. Gimana caranya untuk bisa membersihkan penyakit ini? Prosesnya adalah isi hati itu dengan air. Ketika terisi dengan air, maka sampah itu akan naik ke permukaan, lalu hanyut bersama dengan air. Orang yang belajar agama, nanti akhlak-akhlak buruknya tahap demi tahap akan berkurang. Lalu Allah katakan, wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ard. Adapun yang memberi manfaat bagi masyarakat, bagi manusia, tetap tinggal di situ, tidak ikut hilang. Sehingga saat danau ini kering, yang kelihatan sampah, begitu musim hujan, danau itu penuh dengan air, sampahnya hilang, menyingkir. Ikannya ikut hilang enggak? Ikannya ikut hilang? Tidak. Ikan tidak ikut hilang. Loh kenapa Pak? Itu yang bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga yang sampahnya hilang, yang bermanfaat tidak ikut hilang. Bahkan bermunculan. Kemarin ikan ini tidak ada, kok tiba-tiba jadi ada ketika musim hujan. Demikianlah yang bermanfaat itu muncul ketika air itu ada. Maka seperti itu pula kalau kita belajar. Di hati ini ada penyakit A, penyakit B, kotoran A, kotoran B. Kotoran itu akan hilang. Sementara sifat baik dalam hati tetap bertahan dan tidak hilang. Maka para santri, ketika dia sebelum belajar di pondok, sebelum belajar agama, mungkin dia kurang berbakti kepada orang tua. Setelah dia belajar agama, makin berbakti kepada orang tua. Karena akhlak baiknya makin kelihatan. Demikianlah yang terjadi setelah orang itu mendekat kepada ilmu agama. Makanya banyak sekali pernyataan, testimoni. Paham testimoni enggak? Komentar seseorang pasca melakukan sesuatu. Dalam sebuah keluarga ada misalnya bapaknya belum ngaji, belum kenal agama. Setelah kenal agama, makin kasih sayang dengan istrinya, makin lembut perkataannya, makin dermawan dengan keluarganya. Demikianlah orang setelah kenal Islam dan kenal agama dengan baik. Demikian pula istrinya. Istrinya dulu galak ya, kasar sama suami. Begitu kenal agama, sekarang jadi lemah lembut, penyayang dengan keluarga. Itu pengaruh apa? Agama. Dan itu real. Banyak sekali orang-orang yang selesai dia belajar agama atau setelah dia melakukan kegiatan belajar agama, terjadi perubahan akhlak. Dan saya ketemu dengan banyak orang seperti itu. Dulu orang ini tuh kasar, galak, sombong. Begitu dia kenal agama, sekarang mulai lemah lembut, tawadhu, baik hati dengan sesama, dan seterusnya. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan. Kadzalika yadribullahul amtsal. Seperti itu permisalan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadinya
Kalau manusia itu kenal agama, maka tidak ada ceritanya setelah kenal agama kok hatinya makin keras, makin kasar, kadang tidak berbakti kepada orang tua. Berarti kalau seperti ini yang terjadi, yang dipelajari salah. Contohnya gimana, Pak? Setelah dia kenal agama malah suka mengkafirkan orang lain, seperti Khawarij. Itu kenapa? Yang dipelajari salah. Salah doktrin, akhirnya salah hasil. Salah yang dipelajari, akhirnya salah hasil. Tapi kalau yang dipelajari benar, orangnya benar, insya Allah nanti hasilnya hasil yang memberi manfaat bagi kehidupan. Sebab agama ini adalah syariat yang akan membuat kehidupan manusia itu semakin indah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi war rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya ketika mereka berdua mengajak kalian lima yuhyikum, untuk mendapatkan sumber kehidupan kalian. Dan yang dimaksud sumber kehidupan di sini adalah kehidupan yang lebih nyaman, yang lebih baik. Agama ini untuk kemaslahatan umat, bukan untuk menyulitkan umat. Maka bagi para santri, maksimalkan untuk belajar ya. Yang tadi mengalami kesulitan belajar nahwu, merasa berat belajar faraid, merasa berat belajar Fatihah, belajar matematika, satu prinsip. Pelajaran yang paling sulit bagiku adalah pelajaran yang paling aku cintai. Siap insyaallah? Tadi yang paling sulit apa? Faraid sama nahwu. Coba ucapkan, I love faraid. Aku cinta faraid. Berat ya? Aku cinta nahwu. Nah, semuanya kayak gitu ya. Pelajaran yang paling sulit jadikan sebagai pelajaran yang paling dicintai, agar memberi semangat bagi kita untuk serius belajar. Wallahu ta'ala alam. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.